5 negara yang pernah jadi korban pembantaian timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, telah diasuh oleh Sinteyong sejak awal 2020. Sejak saat itu timnas Indonesia telah memetik berbagai hasil, baik yang manis dan pahit. Ada beberapa pemenangan yang patut dikenang di masa Sinteyong karena menciptakan skor besar. Apa sajakah itu? Berikut 5 negara yang pernah jadi korban pembantaian timnas Indonesia asuhan Sinteyong. 5. Timnas Malaysia. Timnas Malaysia pernah menjadi korban pembantaian timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Momen tersebut terjadi pada Piala AFF 2020 silam yang dimainkan pada 19 Desember 2021. Pada saat itu skuad Garuda sukses mengamankan kemenangan dengan skor 4-1. Timnas Malaysia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-13 melalui Kogileswaran Raj. Namun timnas Indonesia membalas melalui dua gol Irfan Jaya beserta Pratama Rahan dan Elkan Bagot yang masing-masing menyumbangkan 1 gol. 4. Timnas Timor Leste. Timor Leste pernah 2 kali menghadapi timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Keduanya terjadi pada akhir bulan Januari 2022 silam. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia mampu menang dengan skor 4-1 pada 27 Januari 2022. 3 hari berselang, timnas Indonesia menang lagi dengan skor 3-0. 3. Timnas Laos. Selain Malaysia, timnas Laos adalah tim lain yang dibantai timnas Indonesia pada AFF 2020. Sebelum bertanding kontra timnas Malaysia, timnas Indonesia menghajar Laos dengan skor telak 5-1 pada 12 Desember 2021. Asnawi Mangkualam membuka skor melalui penalti sebelum diikuti oleh gol Irfan Jaya. Laos sempat memperkecil ketertinggalan sebelum jeda. Namun gol-gol Witan Sulaiman, Ezra Walian, dan Evan Dimas memastikan kemenangan telak 5-1 untuk skuad Garuda. 2. Timnas Nepal. Timnas Indonesia mengamankan tiket lolos ke Piala Asia 2023 dengan membantai Nepal 7-0. Momen tersebut terjadi pada 14 Juni 2022 lalu. Witan Sulaiman menjadi bintang dengan sumbangan 2 gol dan sebuah assist. Sedangkan Dimas Derajat, Fahrudin Arianto, Sadi Ramdhani, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand masing-masing menyumbangkan 1 gol. 1. Timnas Brunei Darussalam. Selain Nepal, timnas Brunei Darussalam juga pernah dibantai 0-7 oleh timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Itu terjadi pada ajang Piala AFF 2022 yang dimainkan pada 26 Desember 2022 lalu. Tidak ada yang mencetak 2 gol atau hat-trick, masing-masing pemain Indonesia menyumbangkan sebuah gol. Mereka adalah Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasoyevic, Ramadan Sananta, Maklok, dan Yakob Sayuri. Kini kemenangan telak berpotensi terjadi dengan timnas Indonesia akan kembali menghadapi Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Leg pertama dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 12 Oktober 2023 dan leg kedua pada 17 Oktober 2023 di Kana, Brunei Darussalam. Dewangga tak dilirik STY, kesempatan Wahyu Prasetyo menuju Piala Asia 2023. Sinteyong melihat Wahyu Prasetyo sebagai potensi yang terus dikembangkan menuju Piala Asia 2023. Hulk punya kesempatan tampil bersama timnas Indonesia ketimbang Alfeandra Dewangga yang ditepikan. Sinteyong telah merilis 25 nama untuk laga melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Menariknya tak ada sosok Alfeandra Dewangga. Padahal pemain asal Semarang ini sempat super sibuk ketika dipanggil tim nasional U23 dan timnas senior. Cederanya Jordi Amat juga tak membuat Sinteyong memanggilnya, justru Fahrudin Arianto menjadi pilihan utama. Situasi ini sejatinya bukan yang pertama. Saat Indonesia melawan Argentina dan Palestina pada Juni 2023 lalu, Dewangga juga tak masuk skuad tim nasional senior. Dewangga justru kini tergeser dengan keberadaan Wahyu Prasetyo. Rekan setim Dewangga di PSIS Semarang ini mulai mendapatkan kepercayaan setelah tampil bagus melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 lalu. Pemain yang akrab disapa Hulk itu berpotensi dibawa Sinteyong ke Piala Asia 2023. Hulk memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jordi Amat dan Rizky Ridho, namun sama-sama berani boil up dari belakang. Yang lebih penting, Hulk terus berprogres dari tahun ke tahun. Sejak lepas dari Liga 2, Hulk berkembang bersama PSIS di Liga 1. Kebersamaan bersama Sinteyong bisa membuat Hulk semakin matang lagi. Hulk bersama 24 pemain timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada Senin 9 Oktober 2023. Dia terlebih dulu menjalani laga bersama PSIS yang akan melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-15 Liga 1 2023-2024.
Persaingan ketat di lini depan timnas Indonesia, posisi Dimas terancam. Dipanggilnya Hoki Carakat ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam membuat persaingan lini depan semakin ketat. Dengan masuknya Hoki, kini ada 5 striker yang dimiliki timnas Indonesia untuk 2 pertandingan melawan Brunei di fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 dan 17 Oktober. Kelima striker yang dimaksud adalah Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki. Di kali pertama di era kepelatihan Sintayong banyak pilihan di lini depan. Jika mengacu pertandingan sebelum-sebelumnya, Dendi yang paling berpeluang jadi pilihan meski performa striker berusia 26 tahun tersebut sedang melorot di Liga 1 2023-2024, ketajamannya di timnas terjaga. Buktinya Dendi menyumbang 1 gol saat mengalahkan Turkmenistan. Dendi juga membukukan namanya di papan skor saat melawan Burundi pada 25 Maret. Dia striker tersubur timnas saat ini. Kondisi Dimas di klub tak jauh berbeda dengan Dendi. Bedanya, Dimas Derajat sering dibekap cedera dan sudah lama tak mencetak gol untuk Merah Putih. Gol terakhir Dimas bersama timnas tercipta ke gawang Curaçao. Adapun performa Sananta semakin menjanjikan. Mengacu statistik Liga 1 2023-2024, Sananta adalah striker terjam di Indonesia saat ini. Pemain Persis Solo ini telah mengkoleksi 5 gol. Pemanggilan kali ini sekaligus jadi sarana pembuktian kedua. Sananta terakhir kali membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 usai kekalahannya dari Vietnam. Sananta dominan membela Indonesia U23. Sedangkan Struijk terlihat meyakinkan saat tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain Ado Den Haag terakhir kali membela timnas Indonesia saat tampil melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan bakat dan perkembangan fisiknya selama di Ado Den Haag, Struijk punya nilai lebih di mata Sin. Jika tidak ada kendala berarti, pemain berusia 20 tahun ini niscaya jadi pilihan utama di lini depan. Terakhir, Hoki sebagai striker termuda. Pemanggilan Hoki cukup mengejutkan sebab aksi-aksinya bersama PSS Sleman tidak begitu mentereng. Namun Sin selalu punya alasan lebih tajam soal pemain yang dipanggil. Jika Sin kembali menggunakan formasi 3-4-3 atau 4-3-3 seperti sebelum-sebelumnya, hanya ada 1 striker yang akan dimainkan. Untuk posisi penyerang sayap, persaingan semakin ketat. Para striker ini harus bersaing dengan Witan Sulaiman, Egy Maulana, dan Sadi Ramdhani. Situasi persaingan seperti ini sepertinya sengaja diracik Sin sebelum tampil di Piala Asia 2023. Sempat tersisihkan, pemilik 50 caps timnas Indonesia berlabel kapten dipanggil Sintayong. Pemilik 50 caps timnas Indonesia dan berlabel kapten akhirnya dipanggil Sintayong setelah sempat tersisihkan. Pemain itu ialah Fahrudin Arianto. Pemain Madura United itu awalnya tidak masuk dalam daftar 25 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Brunei Darussalam bakal berlangsung dalam 2 leg. Leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 12 Oktober 2023. Leg kedua digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Fahrudin Arianto mendapatkan kesempatan dipanggil ke timnas Indonesia setelah badai cedera menerpa skuad awal timnas Indonesia. Dari 25 daftar pemain awal yang dipanggil Sintayong, ada 2 pilar yang cedera. Keduanya ialah Jordi Amat dan Yance Sayuri. Jordi Amat berposisi sebagai bek tengah, sementara Yance Sayuri di bek sayap kiri. Untuk itu pelatih Sintayong menggantikan mereka dengan memanggil Fahrudin Arianto dari Madura United, Jaki Ashraf dari PSM Makassar, dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Fahrudin Arianto sebelum ini memang menjadi pemain yang sering dipanggil ke timnas Indonesia. Bahkan juga di era Sintayong, pemain berusia 34 tahun itu sudah mencatatkan 50 caps bersama timnas Indonesia. Fahrudin sempat menjadi kapten pada Piala AFF 2022, kualifikasi Piala Asia 2023, dan beberapa laga persahabatan. Akan tetapi setelah Piala AFF 2022, Fahrudin Arianto kehilangan tempat di starting line up timnas Indonesia dan otomatis ban kapten tidak berada di bahunya. Sejak laga persahabatan timnas Indonesia melawan Burundi hingga terakhir melawan Turkmenistan, Fahrudin hanya duduk di bangku cadangan. Patut kita nantikan apakah Fahrudin Arianto akan kembali mengisi starter saat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam nantinya. Berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Coach Justin sebut Indra Safri ngeyel tak ikuti sistem Sintayong di Asian Games. Timnas Indonesia U24 gugur di babak 16 besar Asian Games 2022. Coach Justin menyebut Indra Safri ngeyel karena tidak mengikuti sistem Sintayong. Indra Safri menjadi bulan-bulanan karena timnas Indonesia U24 bermain buruk di Asian Games. Padahal sebelumnya dia mendapat pujian dari Coach Justin. Dia mengaku kecewa karena Indra Safri tidak melanjutkan sistem yang sudah dirancang oleh Sintayong.
Gue baca ratusan komentar, netizen tidak puas dengan permainan karena terlalu banyak long ball. Tidak meneruskan kerjaan yang dilakukan oleh Sintayong, kata Coach Justin melalui kanal YouTube-nya. Pengamat sepak bola Justinius Laksana alias Coach Justin menghimbau agar siapapun pelatih timnas sepak bola kelompok umur, baiknya mengikuti sistem yang diolah pelatih kepala. Harusnya siapapun pelatihnya yang di bawah itu kelompok usia muda, bermain sesuai dengan strateginya Sintayong atau tidak jauh bedalah, tegas Coach Justin. Sehingga para pemain di kelompok umur kedepannya akan lebih gampang adaptasi dengan sistem Sintayong jika mereka harus ke timnas utama. Idealnya seperti itu. Gue tidak tahu apa yang terjadi dengan perjanjian di timnas. Apakah Indra Safri dibebaskan menerapkan sistemnya sendiri atau harus mengikuti sistem Sintayong? Meski begitu, Coach Justin juga tidak mau menjadikan Indra Safri sebagai kambing hitam kekalahan timnas di Asian Games. Tapi yang jelas gue merasa tidak fair kalau netizen terlalu keras mengkritik Indra Safri. Bahwa kita bermain tak sesuai harapan itu memang faktanya nggak bisa dipungkiri. Tapi kalian harus tahu, banyak pemain yang tidak memiliki jam terbang. Banyak di level internasional, tegas Coach Justin lagi. Kedua, Indra Safri setelah sekian lama jadi dirtek. Jam terbang dia sebagai pelatih tidak terlalu banyak karena dia sempat vakum kan. Sama sekali nggak gampang untuk tiba-tiba pegang dari SEA Games ke Asian Games. Gua rasa tidak fair untuk menjudge terlalu keras, tungkas ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu. Coach Justin berharap kegagalan ini jadi pelajaran bagi Indra Safri untuk lebih baik lagi dan Sintayong juga mendapatkan formula terbaik untuk tim di Piala Asia nanti.